Terima kasih sudah mampir di channel Andri Aj. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini silahkan bantu subscribe dulu, like and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Dari ujar Sang Sadhu, Batari Hyang, 1111 Masehi, ini jelas bahwa Galunggung beserta leluhur sebelumnya yang salah satunya disebutkan Rahyangta Rawung Langit Kakawerti Kandayun, Rahyangta Dewa Raja 597-612 m, Rahyangta di Mener 612-702 m, Rahyangta di Medang 732 m, tidak mengajarkan menerapkan hukum ajaran sifat siwais sebagaimana yang dianut umat Hindu atau Buddha India sekarang. Begitu juga dalam memahami keberadaan ragam lingga yoni, arca-arca di Nusantara. Benda tersebut hanyalah merupakan perwujudan simbol kode, sandi candi, dari pengetahuan Hayang Nyaho di sandi, tapa, lungguh. Tanyalah Wiku Paraloka, bukan sebagai simbol ritual penyembahan kepada Dewa Siva, Siwah, karena semua para dewa berbakti tunduk kepada Batara Sedaniskala, Sang Hyang Taya. Gunung, lembah, tempat di mana lingga dan arca diletakkan sebagai pusat-pusat pengetahuan diri, alam dengan Tuhannya, Hyang, disebut kabuyutan yang harus dirawat, dipelihara dan dijaga dari dikuasainya oleh asing. Bagian juru bahasa Dharma Murcaya pada masa Batari Hyang Sang Sadhu, 1111 m, telah mengenal berbagai bahasa negara-negara di dunia berikut tempat-tempatnya seperti Parsi, Persia, Mesir, Madinah, Mekah, Jazirah Arab, Timur Tengah, yang dikenal sekarang tempat lahirnya ajaran Majusi, Zarathustra, Zoroaster, Nasrani, Yahudi, Sabi'in, Islam 570-632 m, dan sebagainya. Bagi yang memiliki keahlian bidang bahasa harus dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan, bukan mengganti atau mengubah dari tatanan yang sudah ada. Apabila keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dipenuhi, untuk mencapai kebajikan dan kesejahteraan, tentu itu sudah ditunggu oleh neraka, karena semua itu ketentuan dari Hyang dan Dewata. Hukum undang-undang itulah salah satu kecil gambaran dari agama aturan ajaran Hyang, yang dilaksanakan oleh Batari Hyang Sang Sadhu juga diterapkan, dijalankan oleh Raja Sunda Galuh di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521 m, sehingga disebut dalam naskah Carita Parahyangan, Mukuhan Purbatisti Purbajati. Bahkan nama tokoh, Siliwangi, pun sudah menjadi materi ajaran pada masa Batari Hyang Sang Sadhu tahun 1111 m yang disimpan dalam bentuk pantun. Naskah Kropak 630 pada bagian 16, Hayang Nyaho di Pantun Ma, Langgalarang, Banyak Catra, Siliwangi, Haturwangi. Prepantun tanya, artinya, bila ingin tahu tentang pantun, seperti, Langgalarang, Banyak Catra, Siliwangi, Haturwangi. Tanyalah juru pantun, Tidak heran kalau sebagian ahli sejarah Sunda ada yang mengatakan bahwa nama tokoh Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos atau tokoh sastra dalam sastra Sunda. Adapun materi pantun Bogor, bekas wilayah pusat kerajaan Pakuan Pajajaran, dari hasil penelusuran dan pengumpulan oleh budayawan Sunda Anis Jati Sunda Alem dari daerah Baduy Kidul, diantaranya pantun Bogor Ngahyangna Pajajaran. Salah satu ringkasan awal dari pantun tersebut, penulis buat dalam 3 tabel sebagai berikut. Pembukaan juru pantun. Kurung tutup. Paralun. Sabab kaula endek nyatur-nyatur pantun nubuhun, hanelem tunda karuhun, hanjuanan anu marapai. Paralun, mata kaula, ku sabab pajajaran dijieun carita, tapi di siloka, ku anu sarien, dipajarkan mumuja dewa, jeng direka dirarobah, dicari jien-jien, kanu gariru. Jeng ku sabab, kaula nyaho, engke jaga, baris datang dei jelema, loba menak loba pangkat, harayang diaraku dei, rawayan ti Pajajaran. Terima kasih telah mampir sekali lagi, semoga menjadi pengetahuan. Cerita ini dilansir dari berbagai sumber buku sejarah kerajaan Pajajaran, jangan lupa subscribe, like and comment.